Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priska Sunda. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini adapun tujuan pembuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan untuk akhir semester. Di sini saya akan bahas perbandingan hukum tata pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain. Di sini saya mengambil negara Inggris. Terlebih dahulu saya memperjelaskan apa itu hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan berisi aturan-aturan yang mengatur sekaligus mengikat aparatur pemerintah menjalankan tugas dan wewenang. HTP di sini memberikan pedoman petunjuk bagaimana cara kekuasaan, wewenang negara itu dilakukan, tetapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaannya. Pengertian hukum tata pemerintahan terbagi ada dua. Yang pertama, hukum tata pemerintahan heteronom dan semua aturan yang mengatur tentang organisasi pemerintahan. Heteronom di sini, khususnya di negara Indonesia, adalah yang mengatur negara seluruh Indonesia ini, yang mengatur seluruh negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik. Sedangkan yang kedua adalah pemerintah hukum otonom. Adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang istimewa. Kenapa dia disebut istimewa? Karena peratur tata pemerintahan otonom ini hanya mengatur daerah-daerah tertentu. Menurut saya, negara Indonesia untuk hukum tata pemerintahannya sudah baik, walaupun tidak sempurna ataupun tidak begitu baik. Kenapa baik? Karena untuk hukum tata pemerintah heteronomnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan, dan untuk otonomnya juga udah berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan. Di sini ada perbandingan antara hukum tata pemerintahan Inggris dengan hukum tata pemerintahan Indonesia. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu hukum tata pemerintahan di Inggris. Inggris mengandung sistem pemerintah parlementer, di mana kekuasaan pemerintah terdapat pada Perdana Menteri yang disebut juga kabinet, sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, ratu tidak mempunyai kekuasaan politik, dan ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan persatuan negara. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan negara Inggris, yang pertama, Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan bentuk pemerintah monarki. Yang kedua adalah kekuasaan pemerintah dapat pada kabinet. Pada pemerintahan Inggris ini adalah kekuasaannya ada pada kabinet, sedangkan ratu sebagai kepala negara yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik. Parlemen terdiri dari dua kamar bikameral. Selanjutnya, kabinet yang dipimpin dalam Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintah. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Adanya oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu operasi pembentukan kabinet tandingan. Yang selanjutnya, sistem dwipartai. Di Inggris terdapat dua partai yang paling bersaing. Yang pertama, Partai Konservatif, dan yang kedua, Partai Buruh. Yang selanjutnya, badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adapun pemerintahan Inggris, yang pertama adanya konstitusi. Di kerajaan Inggris ini, konstitusi salah satu sedikit di negara-negara dunia yang ini tidak memiliki konstitusi tunggal dan tidak tertulis. Konstitusi kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan hukum yang membuat berbagai hal tertentu dan sayang berpihak banyak ditemukan dengan istilah constitution. Selanjutnya, ada pun kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara ini adalah seseorang Perdana Menteri dipilih oleh ratu dan secara diisi merupakan kedua dari partai berkuasa dan parlementer. Adapun juga kekuasaan legislatif di negara Inggris ini. Lembaga legislatif di kerajaan Inggris monarki. Monarki merupakan bagian yang terintegratis dari parlemen sebagai kompetensi teori. Adapun yang kedua, sistem parlemen. Parlemen adalah pelaksanaan fungsi legislatif nasional dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Inggris. Selanjutnya negara Indonesia. Negara pemerintah Indonesia adalah presidensial. Sistem pemerintah presiden berarti
bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintah presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan sepertinya halnya dengan negara Inggris menerapkan sistem parlementer, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini memang presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun juga harus diketahui bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan atau yang bersusun tunggal. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagaimana kekuasaan kepada daerah-daerah wilayah negara Indonesia. Adapun ciri-ciri daripada pemerintah presidensial adalah sebagai berikut. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dipilih secara parlementer tapi dipilih oleh rakyat atau suatu dewan. Kabinet Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. Kabinet tanggung jawab kepada parlementer legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer. Hal ini dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlementer. Presiden tidak dapat mengubarkan parlementer seperti dalam presiden parlementer. Parlementer memiliki kekuasaan legislatif dan sebagaimana lembaga perwakilan anggota parlementer dipilih oleh rakyat. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung oleh parlementer. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati semua. Saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.